Selamat pagi sahabat Bahari. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mendorong peningkatan produksi dan value ekspor komoditas unggulan perikanan Indonesia seperti udang, lobster, dan rumput laut. Komoditas perikanan udang sendiri dipilih menjadi prioritas berdasarkan data ekspor tahun 2020, di mana volume ekspor udang Indonesia mencapai 239,227 ton dengan nilai lebih dari 2 miliar US dollar. Dengan nilai ekspor udang di tahun 2024 yang ditargetkan meningkat 250% atau 2,5 kali lipat setiap tahunnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program unggulan Shrimp Estate sebagai sistem budidaya dengan skala intensif maupun super intensif menargetkan kenaikan produksi berkisar 40 ton per hektar per siklus. Sehingga program ini diharapkan dapat mendukung pengembangan produksi udang secara optimal dan berkelanjutan. Lalu bagaimana penerapannya pada tambak-tambak pembudidaya udang ke depannya agar produksi udang yang dihasilkan menjadi lebih produktif, bernilai ekonomis, dan dapat berkembang secara berkelanjutan? Dosen Program Studi Teknologi Aquaculture Politeknik AUP, Bapak Dr. Muhammad Farkan, API, SEMSI, akan menjawabnya pada Learning Session Politeknik AUP pagi ini bersama saya, Renaldi Indra. Saya akan langsung menyapa Bapak Farkan yang sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi Bapak. Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama Politeknik AUP TV. Bapak bisa disampaikan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam pengembangan produksi udang yang produktif, bernilai ekonomis, dan dapat berkelanjutan? Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Memang saat ini pemerintah sedang mengembangkan salah satunya komoditas udang yang merupakan unggulan komoditas perikanan. Saya akan coba mempresentasikan hasil penelitian saya yang berkaitan dengan membangun, mengelola kawasan tambak udang yang berkelanjutan. Izin saya akan share slide yang sudah kami siapkan. Penelitian yang telah kami buat itu kami berikan judul tentang asesmen pengelolaan kawasan tambak udang yang berkelanjutan, dan urutan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kenapa perlu dilakukan asesmen suatu kawasan budidaya udang, untuk nanti kami sampaikan di latar belakang. Untuk membangun di sana tentunya diperlukan tahapan-tahapan. Yang pertama adalah tentang kesesuaian lahan, yang kedua daya dukung, yang keempat kelembagaan. Kemudian kita rangkaikan antara kesesuaian lahan, daya dukung, dan kelembagaan dalam suatu sistem yang kita sebut keberlanjutan. Dan ada kesimpulan yang kita bisa ambil, berapa lahan yang bisa sesuai, sangat sesuai, kemudian yang hanya sesuai saja. Kemudian karena ini urutannya nanti cukup panjang, maka bagi kita yang untuk memudahkan, telah kami buat satu software atau aplikasi untuk menilai, untuk mengevaluasi suatu kawasan budidaya udang berkelanjutan. Seperti tadi disebutkan bahwa udang merupakan komoditas penting, dan sejak dibangun tahun 1984, orang sudah mulai bergerak udang. Sampai sekarang kawasannya bertambah, produksinya meningkat, tapi tidak menutup kemungkinan banyak tambak-tambak yang tidak berkelanjutan. Banyak tambak-tambak yang diproduksi terlalu dipacu, berapa kali siklus sudah banyak masalah timbul di dalamnya. Nah, karena memang mengacunya bagaimana produksi ditingkatkan terus, seharusnya kita kemas dengan berkelanjutan. Jadi ada lingkungan, ada ekonomi, dan sosial, itu sangat penting dalam mendukung berkelanjutan. Juga ini sejalan dengan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui program prioritas nasional peningkatan udang 250% pada tahun 2024. Nah, untuk membangun dan meningkatkan 250%, tentunya harus ada kawasan yang dibangun, harus ada peningkatan dari teknologi ekstensif menjadi semi intensif, dari semi intensif menjadi intensif,
Bahkan sekarang berkembang ada teknologi yang supra intensif dengan produksinya yang cukup besar. Aplikasi teknologi pemilihan lahan apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan dan mendukung lahan itu, maka hanya beberapa tahun, hanya beberapa periode atau siklus bisa timbul kegagalan. Untuk itu, maka dalam rangka 250%, di sini saya ambil data dari DJPP, peningkatan nilai produksinya dari 36,22 triliun tahun 2019 dan bisa meningkat menjadi 90,30 triliun pada tahun 2024, produksi dari 517.000 ton 2019 menjadi 1,290 juta ton pada tahun 2024. Dan malah sekarang dinaikkan menjadi 2 juta ton. Sehingga kawasannya juga ditambah yang produksi yang saat ini kan 100 hektar yang dicanangkan oleh pemerintah dan dibutuhkan 860 kawasan atau 86.000 hektar lahan tambak. Nah, dan programnya yang tertera sudah 100.000 hektar. Bahkan ada kemungkinan akan ditingkat lagi untuk memacu produksi udang sehingga kita mampu bersaing dengan negara-negara yang sekarang menjadi produsen udang cukup besar. Kita punya lahan luas, kita punya teknologi, kita punya SDM. Maka bagaimana sekarang mengemas sehingga tersebut meningkat tapi jangka panjang. Karena kalau tidak berkelanjutan, sampai beberapa siklus sudah tutup, nah bisa terjadi penurunan produksi yang sangat dasar. Di program pemerintah tahun 2020 sampai 2024 ini ada beberapa titik yang dicanangkan. Saya ambil dari DJPP tahun 2020, ada beberapa lokasi seperti tahun 2020, 2021, 22, 23, 24. Nah, di sini ada pembangunan kawasan dan peningkatan teknologi yang akan ditingkatkan produksinya. Kemudian ini ada sudah masuk di aplikasi atau tabel tentang pembangunan tahun 2020, 21, 22, 23, 24. Ada beberapa daerah, ada yang 10.000 hektar, ada 6.000 hektar, 5.000 hektar, dan lain-lain. Sehingga diharapkan 100.000 hektar bisa tercapai tahun 2024. Dan kalau memang nanti bisa dikerjakan sampai 200.000 hektar, tentunya kawasan harus dibangun sesuai dengan daya dukung dan kemampuan lahan untuk produksi. Karena setiap daerah tentunya akan berbeda, tergantung dari kemampuan banyak faktor yang mempengaruhi air, tanah, lingkungan, dan lain-lain. Nah, penelitian yang kami ambil ada di Banten. Pesisir Teluk Banten. Kenapa di sana ada yang complicated? Kalau kita lihat, ini adalah pesisir Teluk Banten, kemudian wilayah barat itu terdiri industri hulu, mulai dari kelangan kapal, peminyakan, dan lain kimia. Bisa lebih dari 60-70 industri. Kemudian di wilayah hilir, ini ada di wilayah timur pesisir, semuanya hampir semuanya mengandalkan sebagai tempat melakukan suatu kegiatan. Sehingga tambak yang ada di sini tentunya akan mendapatkan tekanan di wilayah barat dan wilayah timur. Kemudian di agak sedikit ke utara, namanya Pulau Panjang, yang merupakan tempat arus lalu lintas laut. Bapak Ibu, di pesisir Teluk Banten ini ada beberapa desa yang merupakan kawasan 4, kemudian di Leturi juga 4. Ini gambaran lokasi pesisir Teluk Banten yang merupakan kawasan ada sebanyak
tambak yang dari sini ada 5.500 hektar. Jadi 5.500 hektar yang merupakan ada udang, ada ikan dan lain-lain. Maka tentunya perlu kita lakukan survei potensi. Ini teknologi yang diterapkan di sana sudah ada yang intensif, kemudian ada yang juga sudah mengarah ke intensif, semi intensif, dan ini adalah beberapa kawasan yang di pesisir Pulau Banten yang masih digunakan untuk ikan. Untuk menilai suatu kawasan berkelanjutan, bagaimana harus kita lakukan? Maka pertama harus kita tahu existing dulu. Setelah tahu existing, kemudian kita lihat parameter air, tanah, dan infrastruktur. Kemudian kita rangkai dengan kriteria syarat dan lokasi. Ini kita tentukan yang pertama adalah kita ukur parameter air, parameter tanah, dan infrastruktur atau pendukung dari itu. Kemudian kita kombinasikan, kita padukan dengan kriteria suatu syarat lokasi budidaya udang itu dibangun. Nah, kita analisis namanya kesesuaian lokasi. Kemudian dari sana kita lihat daya dukungnya. Seberapa lokasi itu mendukung untuk produksi budidaya udang. Kita existing juga ada input analisis kelembagaan. Kelembagaan ini adalah stakeholder yang sangat berperan dalam mendukung keberlanjutan suatu usaha budidaya. Dari ketiga sistem ini, kesesuaian lahan, daya dukung, kelembagaan, kita kolaborasi dengan kita olah dengan model dinamik. Kemarin kita gunakan PowerSim untuk memprediksi kawasan tersebut terhadap kemampuan produksi udang. Sehingga ini bisa menjadi analisis kebijakan untuk mengambil kebijakan bagaimana pembangunan dilakukan dengan model pengelolaan kawasan udang yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah penentuan kesesuaian lahan. Di sini saya tidak bisa jelaskan terlalu detail, mungkin di lain kesempatan kalau memang ada waktu, bagaimana metode menentukan kesesuaian lahan. Yang penting endingnya nanti akan kita rangkai dari beberapa yang kita lakukan dengan survei. Karena metode kesesuaian lahan, pertama harus kita ukur parameter lahan, kita lakukan pembobotan yang seperti tabel ini, kemudian kita lakukan pengolahan data dan bisa menggunakan metode berpasangan. Setelah itu kita overlay menggunakan aplikasi peta. Terus parameter apa yang harus diukur? Udang sangat sensitif. Kegagalan sedikit, maka kerugian cukup besar. Nah, ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah air, tanah, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan budaya. Air ini kita ambil yang paling berpengaruh terhadap udang. Yang pertama adalah suhu, salinitas, oksigen terlarut. Ada pH, PuD 5, COD, TSS, amonia, dan Fe. Kemudian air juga kita lihat volumenya, pasang surut, ini sangat penting untuk menilai berapa kemampuan air yang kita gunakan, berapa kemampuan air dan tambak bisa terbawa ke tempat-tempat yang kita olah, kalau memang menggunakan tambak. Kemudian tanah, itu ada pH, KCl. Tekstur tanah, ini dengan asumsi bahwa tambak itu tidak menggunakan beton, dengan asumsi bahwa tambak ini masih menggunakan tanah. Tapi perlu diketahui juga, jangan sampai kita melakukan kegiatan budidaya pure tidak memperhatikan tanah, tapi tanah juga menjadi faktor penting. Di sini ada ukur juga redox, KTK, kalium, CaMg, Fe. Kemudian kita ukur juga kemiringan lahan dan elevasi, karena ini penting untuk pengelolaan airnya. Jangan sampai air tersapu dengan cepat atau tidak bisa terbuang dengan baik. Kemudian ada infrastruktur yang harus dilihat, sosial, ekonomi, dan budaya. Ketersediaan infrastruktur, mulai dari jalan, listrik, kemudian
faktor lain yang menunjang infrastruktur dalam hal pemasaran. Ada jarak dari sungai, ada berapa jarak dari laut. Jarak dari laut ini nanti ada keterkaitannya dengan mangrove dan lain-lain. Ada sosial budaya seperti apa dalam membangun keseimbangan. Ini adalah yang saya buat. Tentunya ada existing, ada parameter, unsur apa yang dan hukumnya. Mulai dari suhu sampai pasang surut, kemudian pH, terus elevasi, pendukungnya jarak dari jalan, kemudian curah hujan juga kita ukur di sini. Di sini kemudian kita lakukan pembobotan. Kita dari pengukuran parameter di lahan, kemudian kita overlay. Kita overlay dalam peta, maka hasilnya akan ketemu dengan berapa kesesuaian lahan yang cocok untuk kondisi di daerah tersebut. Jadi tahapannya detailnya adalah seperti ini: kualitas air, tanah, dan pendukung. Terus kita ukur di lapangan, kita lakukan perbandingan hasil ukur dan standar kualitas air, pembobotan, dan nilai hasil pengukuran parameter kualitas air. Ini akan simpulkan dari air, tanah, dan pendukung akan kita simpulkan menjadi daerah yang sangat layak atau sesuai layak, cukup layak, dan tidak layak. Nah, nanti bagaimana hasil pengukuran kita? Mari kita buka slide berikut. Ini adalah hasil pengukuran parameter kualitas air yang kita lakukan studi kawasan di pesisir Teluk Banten dengan luas 5.500 hektar. Hasil pengukurannya adalah seperti ini: suhu air 25-34 dan pasang surut kebetulan rendah di sana, termasuk pasang surut yang 1,1 meter. Rata-rata seperti ini. Kemudian dari sana kita lakukan kesesuaian dengan persyaratan optimal untuk budidaya udang. Dan kita lakukan overlay. Dari hasil overlay dapat diketahui ini ada suhu, salinitas, pasang surut. Nah, tertera di sini didasarkan pada suhu 51% tambahnya sangat sesuai. Berdasarkan suhu juga ada persentase 41,7. Kemudian berdasarkan suhu kurang sesuai 7,3 dan total luasnya adalah 100%. Jadi luasnya 5.028,3 hektar. Ini kita overlay. Kemudian salinitas juga. Salinitas akan ketahuan berapa yang sesuai. Ada 22,8%, 69 yang sesuai. Kemudian COD 31,9, 54, 14 kurang sesuai. Terus kita analisis, kalau berdasarkan DO malah tidak ada yang sangat sesuai. Tapi yang sesuai karena DO kan 4 ppm yang cocok untuk budidaya udang minimal. Sehingga ini ada 97,4%. Kemudian demikian pasang surut. Pasang surut diketahui bahwa pasang surut udang yang baik kan 2-3 meter. Di sana hanya 1,1. Sehingga tidak ada yang sangat sesuai atau kurang sesuai yang menepati luasan yang sangat besar. Dari hasil overlay, kemudian kita gabung dari parameter-parameter yang sudah saya jelaskan, menghasilkan peta kesesuaian lahan untuk kualitas air seperti yang tertera di gambar ini. Jadi gambar kuning ini adalah yang sesuai, yang hijau ini adalah sangat sesuai, dan yang merah kebetulan tidak ada. Jadi tambah ini kriterianya adalah sangat sesuai sama sesuai. Jadi yang hijau-hijau ini adalah sangat sesuai. Ini ada di daerah Tanjung pesisir Teluk Banten. Ada beberapa. Nah ini ada juga ini daerah barat ini sesuai saja. Tapi begitu kita mengarah ke daerah Domas dan lain-lain ini sudah warnanya hijau, jadi sangat sesuai. Kemudian dari air, terus kita lihat
bagaimana tanah sampai seberapa kesesuaian lahan tersebut. Ini ada pH, ada tekstur, sampai elevasi. Hasil pengukurannya di lapangan adalah seperti ini. Kita ukur di laboratorium, kemudian kita rata-ratakan. Setelah itu kita overlay, dibandingkan dengan hasil pengukuran lapangan dengan lahan yang sesuai dengan persyaratan udang. Contoh ini pH. pH yang sangat sesuai 38,9%. Kemudian sesuainya 50,9. Kemudian redox sangat sesuai semua karena redox di sana memenuhi syarat untuk dikembangkan untuk budidaya. Terus sampai ke elevasi. Ini kalau dari elevasinya karena memang daerahnya landai sehingga tidak terlalu sulit untuk membangun. Hanya nanti dihitung aja antara elevasi yang di lahan tersebut dengan kemampuan lahan tersebut untuk mengeluarkan air, sehingga tidak menggunakan peralatan mekanis seperti pompa sudah terbuang dengan baik. Dan ini perlu tentunya pengukuran elevasi yang cukup baik. Dari kualitas tanah kita bisa petakan yang berwarna kuning ini adalah sesuai, yang itu sangat sesuai. Jadi sangat sesuainya di pesisir Teluk Banten sangat besar dibandingkan dengan air. Kemudian analisis pendukung tambak. Ini ada jarak dari sungai, ada jarak dari jalan dan lintas jalan, jarak dari pantai dan ketersediaan infrastruktur seperti air, curah hujan. Ini yang parameter yang kita hitung. Dan berdasarkan analisis data, jadi setelah kita lihat bagaimana faktor pendukung terhadap budidaya udang, maka kita lakukan olah data. Nah, nanti apabila ada waktu juga kami bisa paparkan bagaimana meneliti pendukung untuk budidaya udang. Ini ada jalan, sungai, dan pantai hujan. Dari hasil overlay didapatkan, kalau dilihat dari jalan, hanya 35,7% atau seluas 1.795,7% hektar yang cocok untuk tambak udang. Kemudian sesuai, terus kurang sesuai 30,6%. Ini saya lihat kemarin ada di daerah tertentu yang memang hanya bisa dijangkau dengan menggunakan sungai karena belum ada akses yang menuju jalan tersebut. Kemudian jarak di sungai sangat cukup banyak. Tapi yang besar ada 5, dan 5 itu mendukung dalam masuknya dan keluarnya air. Ini ada 63,5%, terus yang kurang sesuai cuma 9%. Kemudian curah hujan, di pantai memang curah hujan, kita analisis kurang sesuai 100%, ada tambak semuanya 5.028 hektar ini kurang sesuai. Kenapa? Kenapa saya hitung curah hujan? Karena tambak udang itu memerlukan salinitas yang antara 25 ppm, 2 ppt. Nah, kalau musim kemarau, beberapa tambak yang ada di Banten, saya lihat sampai punya salinitas 40 sampai 50 promil, sehingga memang bisa tumbuh dan tetapi akan sangat ideal kalau dilakukan di musim hujan yang kita bisa maintenance salinitas 25 promil. Dari sarana pendukung ini juga setelah kita overlay berapa ininya, ini yang ketahuan, yang warna merah ini yang kurang sesuai, yang warna hijau ini adalah sangat sesuai, dan kuning sesuai. Jadi spot-spotnya baik. Nah, sekarang kita sudah punya 3 bahan dari air, tanah, dan pendukung atau dukungan. Kita lakukan olah data, diketahui di sini. Ini adalah kita rangkum kualitas air 13%, kualitas tanah 86, 39, luasnya sudah ada. Nah, kita tumpang overlay, akhirnya ketahuan berapa lahan yang ada di pesisir Teluk Banten yang cocok. Sehingga setelah data yang ada, kemudian kita petakan, yang sangat sesuai ada beberapa titik. Ini yang sesuai, yang kuning. Jadi kita akan tahu, kalau modifikasi, oh ini daerah sesuai. Sebagai orang yang akan mengambil kebijakan,
daerah mana saja yang akan dikembangkan, maka kita sudah punya daerah-daerah inilah yang pas untuk dikembangkan. Mana yang intensif, tentunya daerah yang sangat sesuai kembangkan aja secara intensif. Yang kurang sesuai atau tidak sesuai kembangkan mungkin dengan ekstensi. Nah, ini lahan-lahan yang ada di sana sudah tertera intensifnya hanya 141 berdasarkan kondisi existing sekarang. Kecuali kalau ada sentuhan, ada perbaikan sarana prasarana, ada peningkatan input yang akan dibuat, misalnya pompa dan lain-lain, maka itu bisa naik. Nah, nanti itu diolah dengan satu-satunya metode peningkatan kita olah dengan power sim. Semi intensif, kemudian ekstensifnya 4.000, jadi cukup luas. Ini kesimpulan yang bisa kami ambil. Jadi hanya 141,7% saja menjadi lahan yang sangat sesuai. Dasar 7,2%. Nah, langkah kedua untuk seberapa penting, berapa harus kita tingkatkan, muaranya harus dari daya dukung. Basicnya adalah daya dukung. Kita lakukan pengukuran daya dukung. Bagaimana metodenya? Kita lakukan pengukuran daya dukung lahan. Kita nilai produksi di kawasan tersebut. Kita persentase perbandingan produksi dengan daya dukung lahan. Maka akan keluar data yang sangat layak juga waktu kita membuat keseluruhan. Yang penting di sini adalah menarik data kesesuaian lahan. Kita dari kelas, kita ukur faktor-faktor dan laut itu sangat penting untuk mengukur berapa kemampuan purifikasi dari air untuk kembalikan seperti semula. Sehingga kemampuan air untuk kembali semula digunakan untuk budidaya udang. Nah, itu kemampuan air untuk purifikasi, dan biasanya banyak yang menentukan. Salah satu yang saya ambil adalah menggunakan mengukur volume oksigen air laut. Sehingga yang kita ukur adalah pengukuran ketersediaan air laut. Cara yang sangat sederhana, tidak menggunakan alat mahal, adalah dengan menggunakan metode bangun bidang. Ini salah satu metode yang saya kembangkan. Jadi kalau beberapa Bapak Ibu membaca suatu literatur, mungkin ini ditemukan di sini. Ya, ini memang saya kembangkan dari beberapa teori, sehingga saya mengambil suatu kesempatan ini untuk melakukan metode menghitung ketersediaan air laut. Ini metodenya, jadi kita ambil menggunakan segitiga Pythagoras untuk siku-siku menuju ke air laut yang tingginya minimal pada saat surut rendah 1 meter dari titik 0. Titik 0 ini diambil atau zero datum adalah surut terendah. Nah, metode selengkapnya tentunya perlu kita lakukan penjelasan lebih lanjut. Ini karena tanahnya landai, maka untuk menghitung luas volume air, maka kita buat bidang A, bidang B. Yang bidang A ini adalah 4 persegi panjang, yang bidang B ini segitiga. Nah, hasil pengukuran 1,95 meter dari titik 0. Nah, kita lakukan pengukuran luas penampangnya adalah seperti itu. Dari daya dukung, kemudian kita masukkan dalam data, dan diketahui bahwa sana budidaya intensif 8, ekstensif atau tradisional 83%, dan dikembangkan untuk semi intensif hanya 698 hektar atau 13,9%, dan untuk intensif 155,87 hektar 3,1%. Jadi ini adalah kondisi saat kami lakukan pengukuran. Dan potensi yang dihasilkan dari udang itu 12.341,46 ton per tahun. Ini kondisi existing. Apakah bisa ditingkatkan dengan penambahan input sarana prasarana, transportasi, dan lain-lain? Tentunya ini akan bisa ditingkatkan produksinya dan akan mengalami beberapa perubahan untuk konstruksi tambak. Bagaimana sistemnya yang dilakukan, menggunakan tandon atau enggak, nanti bisa dilihat dari kemampuan lama tersebut untuk daya dukung.
Langkah berikutnya dalam asesmen adalah pengkajian kelembagaan. Bahwa bagaimana kelembagaan juga sangat menentukan dalam membangun sustainable suatu lahan udang. Ini tahapan yang kami lakukan. Kita tetapkan tujuan, kita diskusi dengan pakar, kemudian penetapan elemen analisis, kita analisis dengan ISM, kemudian ketahuan kelembagaan pengelolaan tambak yang berkelanjutan. Nah, ini skema merancang model kelembagaan pengelolaan budidaya udang berkelanjutan. Jadi ada tujuan dan output, kemudian materi ukur penelitian, terus pelaksanaan itu dengan wawancara observasi EBD, kita tentukan analisis penentuan sistem dan subsistem, ada 5 yang saya ambil, kemudian ada penentuan tingkat hubungan kontekstual antara elemen dan subelemen. Setelah diketahui data ini, dimasukkan di software ISM, kemudian setelah oke, nanti ada hierarki antar subsistem, dan timbul kelembagaan pengelolaan kawasan tambak udang yang berkelanjutan. Nah, ini setelah ketahuan elemen dan subelemen, kita awali dengan menentukan tujuan program, kemudian program yang dibutuhkan, ini didorong oleh lembaga yang berperan, terus kendala program, dan masyarakat yang berpengaruh. Ini hasil suatu FGD dan observasi di lapangan. Kita masukkan dari beberapa tabel yang seperti ini, ada level 1, 2, level 3, dan 4, untuk beberapa, misalnya ini sektor masyarakat yang berpengaruh, level 1, kemudian lembaga yang berperan dalam pengelolaan tambak yang berkelanjutan, pengelolaan atau kendala dalam pengelolaan kawasan tambak yang berkelanjutan. Ini ada beberapa sistem dan unsur. Nah, lembaga yang berperan dalam pengelolaan tambak yang berkelanjutan. Sehingga setelah dari tujuan sistem dan subsistem diolah dan SDM, perguruan tinggi sama lembaga penelitian, SDM untuk meningkatkan teknologi dan pengembangan SDM di poin berikutnya. Jadi kesimpulannya, perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang paling berperan dalam rangka menjaga kawasan budidaya udang berkelanjutan di pesisir Teluk Banten. Kemudian faktor yang lain adalah SDM dan organisasi. Kelembagaan. Ini ada tata kerja, ada organisasi, dan SDM. SDM kita olah, dilakukan pembuatan parameter tata kerja, survei lapangan, menilai hasil survei tata kerja, kemudian mengolah hasil dengan pembuatan parameter tata kerja, timbulan namanya sangat layak, layak, kurang layak, dan tidak layak. Jadi ternyata membangun kawasan itu ada faktor teknis dan non teknis. Teknisnya seperti di atas, non teknisnya adalah termasuk kelembagaan ini. Ada sosial budaya. Sosial budaya kita tidak bisa pas. Tadi suatu sosial budaya masyarakat. Sosial hasil FGD kita tetapkan apa yang paling berperan unsurnya. Ini ada keamanan, ada budaya masyarakat, ada dukungan stakeholder. Dukungan stakeholder cukup banyak dalam mengelola tambak. Misalnya ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana prasarana untuk perbaikan tanggul dan lain-lain. Kemudian ketersediaan dari sistem pasar. Nah, ini sebagai dukungan dari stakeholder atau pemangku kepentingan. Jadi kita lakukan FGD dinilai secara lapangan, kemudian di Bogor ada kriteria keamanan. Kriteria keamanan ini faktor kuncinya, faktor kunci. Suatu kawasan dalam hal teknis dan non teknis cocok, ternyata tidak aman, maka itu akan menjadi seperti sakit kepala. Jadi menurut saya biarkan dulu keamanan sudah terjamin baru kita masuk di dalam. Nah, dari beberapa faktor, ada air, ada tanah, ada hal-hal yang tadi, maka kita jadikan model pengelolaan tambak yang berkelanjutan. Ini analisis keberlanjutannya, ada pembobotan, kesudahan,
daya dukung, kelembagaan, dan metodenya kita kali kesimpulan sangat layak, dan tidak. Lahan yang pernah digunakan, ini menjadi kondisi yang penting. Ini saya lihat pada beberapa tahun yang lalu, ini tahun 1998, 1996, kondisi di sana seperti sekarang. Tapi sekarang kan turun produksinya, sehingga kita perlu suntikan lagi, dan skema daya dukung produksi kesesuaian lahan. Ini ada beberapa subsistem yang dibangun untuk mengelola budidaya udang sehingga berkelanjutan. Kemudian di struktur model yang ada kita lakukan uji validitas. Jadi kesesuaian struktur model mendekati struktur nyata dan kemudian validitas turut digunakan untuk memperoleh keyakinan bahwa konstruksi model valid saat ini. Jadi kemudian kita verifikasi modelnya. Kita lakukan model-model. Jadi uji verifikasi mengetahui perilaku dari masing-masing submodel yang digunakan sebagai bahan pengambil keputusan. Kemudian kita olah dengan menggunakan salah satu power sim. Ini pengolahan yang kita lakukan kemarin dengan menggunakan simpang kausal daya dukung, simpang kausal kualitas air. Ini bisa dilihat di slide yang saya tayangkan. Ini ada beberapa contoh, ini parameter air dipengaruhi oleh teknologi, limbah, dan lain-lain. Masuklah di sini kualitas air. Ada nilai-nilainya yang dimasukkan di dalamnya. Nah, ini ada simpang kausal produksi pengelolaan kawasan tambak budidaya udang untuk produksi yang ada di sini. Tadi dari tabel kita masukkan mana yang paling berpengaruh di sini. Saling menghubungkan. Nah, pemodelan yang saya ambil kemarin ada pesimis, moderat, dan optimis. Pesimis itu ya kondisi existing sekarang, moderat kita naikkan, optimis itu lebih dekat lagi. Dan ada beberapa pundi-pundi yang di sini, berapa hasilnya, dan tentunya akan saling berhubungan karena membentuk satu sistem. Dari simulasi model ada level 1, 2, 3, 4, dan ini kalau yang merah ini adalah alternatif. Yang satu atau dua, ini adalah kondisi kemudian naiknya zaman produksi. Ini skenario produksi semi intensif, ke 1, ke 2, 3, berapa lahan yang harus ditingkatkan kalau kita melakukan akselerasi. Ada durasi 20, 25, 30, 35. Nah, ini kita sesuaikan dan kita update selalu setiap waktu. Ini kalau tambahnya tradisional, kita lakukan pengolahan data, dan setelah kita lakukan beberapa kombinasi, ternyata ini yang paling penting. Ton 12.000 yang seperti yang sekarang, yang seperti hasil analisa yang tadi. Tapi kita bisa ingatkan riset yang dihasilkan, dan apalagi tadi sekarang sudah ada 30 ton. Di kawasan tengah, barat, dan timur. Kawasan barat misalnya tekanan ekologi dan budaya lebih besar oleh industri, produksi tetap tinggi, dan lain-lain. Kawasan timur banyak sungai tercemar industri dan polusi. Kawasan tengah relatif besar. Dan ini bagaimana? Kalau timur, misalnya perlakuan wilayah timur, teknologi tepat, jadi ada perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kondisi yang sustain. Tapi sekalian, untuk kegiatan ini saya sudah masukkan dalam satu aplikasi sehingga memudahkan. Dengan penjelasan saya yang demikian rumit tadi, saya buat suatu aplikasi dibantu oleh teman-teman tim sehingga
saya daftarkan di Kemenkumham, mendapatkan hak cipta selama 50 tahun untuk asesmen kawasan tambak udang yang berkelanjutan. Dan bagaimana? Baik, saya akan mencoba memaparkan hasil software yang telah oleh tim kami, dan ini adalah didasarkan pada penjelasan kami yang tadi bagaimana menghitung kesesuaian lahan, daya dukung, kelembagaan dan sosial dalam aplikasi yang sangat sederhana. Dan alhamdulillah ini sudah mendapatkan legitimasi dari Kemenkumham dengan haki selama 50 tahun. Ini asesmen pengelolaan kawasan udang atau Shrimp Farming Area Management Assessment, kita singkat dengan SFMA, dan hasil ini bukan mutlak, tapi masih ada perlu penyelesaian kondisi di lapangan tersebut setelah diketahui hasilnya. Kita mulai dari yang pertama, input. Setelah terpasang tadi, kita lihat sebelah kiri, ini ada kesesuaian lahan, kemudian ada daya dukung, kelembagaan, dan sosial. Nah, untuk kesesuaian lahan, ini ada kualitas air, kualitas tanah, dan pendukungnya. Ini ada beberapa hasil kita pengukuran lapangan. Suhu air misalnya ya, suhu air kita aplikasikan di sini misalnya 21 sampai misalnya 28 hasil pengukuran lapangan. Salinitas misalnya 11, 10 sampai 28. COD-nya berapa? Kita lihat ini 4,4 sampai 34. Ada yang nanya mesti, indikatornya dari mana? Ini dari hasil kondisi optimal yang diperlukan oleh Brigade Udang. PSS, kita lihat di sini 44 sampai 400, tapi kita aplikasikan di sini sampai 293 misalnya. pH-nya berapa? Hasil pengukuran lapangan. Misalnya di sini saya lihat misalnya 5,4. Kemudian oksigen terlarut 4 sampai 7,6. Amonia saya hasil pengukuran lapangan 0,1 sampai 0,5. BOD kita ini ada 5,6 sampai 25. FE kita tinggal geser-geser seperti ini tombolnya, kemudian pasang surut di sana misalnya 0,8 meter sampai 2 meter. Kita klik selanjutnya untuk melihat kualitas tanah. Kualitas tanah juga sama dengan yang kualitas air. pH-nya kita lihat, misalnya kita aplikasikan sekian, kemudian potensial redrop 20 sampai 50, KTK kita ukur 10,7 sampai 25 misalnya, tekstur tanahnya kita misalnya di sini kita ambil dari hasil penelitian, lihat berpasir atau lumpung berliat, magnesium, semua kita ukur sampai elevasi misalnya 2 sampai 3 meter atau 28. Selanjutnya kita ukur pendukung. Pendukungnya berapa? Jarak dari jalan. Kita lihat misalnya 440, jarak dari sungai 300, jarak dari pantai misalnya sini ada 396. Curah hujan berapa milimeter? Kita buat ini simulasi. Kemudian selanjutnya nanti keluar daya dukung. Daya dukung menggambarkan kemampuan lahan untuk bisa mendukung produksi asik tank. Nah, ini kita buat persentase dari daya dukung. Berapa persen udang tersebut, lahan tersebut untuk bisa mendukung. Daya dukung sudah ada. Kemudian kita klik lanjutnya, kita lihat di sini ada kelembagaan. Kelembagaan ada tata kerja. Tata kerja, kita klik. Misalnya ini pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan sangat memadai. Kita klik. Kemudian ada peraturan perundangan yang mewadai pengelolaan tambak cukup baik. Kemudian kerjasama berjalan dengan baik. Kemudian kita klik selanjutnya, tata kerja, ada masih berkaitan dengan kelembagaan. Ini seperti yang saya paparkan dalam slide yang tadi. Dukungan kelembagaan daerah, misalnya mendukung. Dukungan lembaga pusat, misalnya sangat mendukung.
keberadaan lembaga yang mengelola, misalnya lebih dari 3 lembaga yang mendukung. Kemudian SDM, kita lihat. SDM hasil asesmen ke lokasi diketahui misalnya kompetensi SDM 70% berkompeten. Kemudian teknologi yang berkelanjutan misalnya sangat sesuai dengan ekonomi dan sosial. Kita klik lagi selanjutnya, maka akan muncul berikutnya adalah sosial. Sosial, sistem keamanan tersedia namun pelaksanaannya sudah ada kendala. Kita klik, kemudian ada keamanan kondusif. Nah, kita klik, aparat keamanan gimana? Aparat keamanan tersedia cukup dan sangat saling membantu. Kita klik, coba ini. Kemudian kita klik selanjutnya. Ada sosial budaya juga, masih hubungan masyarakat dalam pengelolaan tambak. Kita klik lagi hubungan masyarakat. Kemudian ada hubungan keberadaan budaya lokal atau tradisi. Nah, ini kita klik. Setelah itu selanjutnya kita buat misalnya dukungan stakeholder. Tingkat dukungan stakeholder hasil survei misalnya mendukung. Kemudian keberadaan dan kapasitas stakeholder kita pilih jumlah dan kapasitas stakeholder dapat memenuhi kebutuhan pengelola. Kemudian pilih lagi satu tadi udah mengolah, terus selanjutnya. Nah, setelah kita klik semua akan tampil tabel seperti ini. Kita bisa lihat, kita teliti kembali apakah data yang kita masukkan sudah pas atau enggak. Nah, ini adalah mulai dari kesesuaian lahan yang ada di sini, kemudian kualitas air, kualitas tanah, kemudian pendukung. Ini ada daya dukungnya. Kita di sini tertera nilainya 4. Jadi apa yang kita masukkan itu sudah terbobot di sini. Sudah ada nilai bobot, totalnya sudah ada langsung 3,71. Jadi yang di atas ini 0,87, ini 3,71. Nah, ini dukungannya terhadap tata kerja sudah ada semua sini. Jadi kalau misalnya ada koreksi, kita bisa ulang dari awal untuk melakukan koreksi yang kita lakukan. Nah, ini sudah bagus, sudah sama dengan yang kita harapkan. Maka terakhir kita klik analisa hasil. Dari analisa hasil akan ketahuan bahwa yang kita lakukan input tadi, jadi tidak layak. Daerah ini mempunyai kendala yang memerlukan input sangat tinggi untuk digunakan sebagai budidaya udang. Pengembangan tidak memungkinkan dalam skala yang berkembang saat ini. Tindak lanjut, implementasi budidaya memerlukan biaya sangat tinggi dan cenderung tidak bisa. Meskipun demikian dapat dioperasikan biaya sangat tinggi dan teknologi tertentu. Apabila data tersebut tidak aman atau nilai kurang dari 1, maka tambak tidak dikembangkan. Ini tadi saya buat datanya kan banyak yang tidak mendukung atau tidak ya. Nah, ini sistem aplikasi. Jadi kalau kita ingin melihat suatu kawasan, idealnya memang kita bangun dari kesesuaian lahan, kita lihat data dukung, kita lihat kelembagaan, infrastruktur, dan lain-lain, kita nilai, maka jadilah itu. Tapi kalau ingin lebih cepat, bisa menggunakan aplikasi ini untuk yang memadukan dari berbagai unsur yang ada di bagaimana melakukan asesmen terhadap suatu kawasan pengembangan budidaya udang secara berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, apabila ada hal yang perlu kita diskusikan dalam rangka pengembangan teknologi ilmu pengetahuan, kami siap untuk melakukan partnership atau kerjasama dalam bentuk apapun untuk pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Baik, saya kira presentasi yang saya sampaikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kami sudah mencatat beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chat. Pertanyaan pertama dari Nuri Arima, apakah aplikasi ini bisa digunakan di mana saja? Ya.
Terima kasih Bu Arisma. Aplikasi ini adalah salah satu bentuk yang kami buat dengan exercise atau kondisi eksisnya di lahan pesisir Teluk Banten. Tapi secara metode dan bagaimana menerapkannya di lapangan, saya kira bisa. Mau diterapkan di Banten, pesisir Teluk Banten boleh, mau diterapkan di Lampung atau di mana saja yang bisa. Intinya adalah kita punya data lapangan, kita buat aplikasi, kita masukkan, maka kesimpulannya akan seperti yang kita harapkan sesuai dengan kondisi lapangan. Pertanyaan kedua dari Doni Barata, apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk komoditas ikan lain selain udang? Oh ya, saya kira bagus pertanyaannya. Jadi teknik pembuatannya adalah urutannya seperti yang tadi ya, susunan lahan, daya dukung, kemudian ada kelembagaan, ada sosial budaya, dan lain-lain. Kalau yang komoditas ikan lain, tentunya harus kita sesuaikan lagi, terutama di parameter-parameter yang mempengaruhi terhadap ikan tersebut. Misalnya kita akan membuat suatu kawasan, apakah cocok ini untuk budidaya udang galah misalnya, atau ikan nila. Maka parameter yang ada di kesudahan lahan, kualitas air, dan daya dukung harus kita sesuaikan, karena di sini mempengaruhi bobot. Berapa bobotnya, contoh misalnya, suhu terhadap pengembangan budidaya udang galah atau ikan nila, berapa bobotnya. Nah, ini perlu analisis AHP namanya, analitik hierarki proses, kita menentukan bobot di sana, nah akan ketahuan. Jadi metodenya saya kira sama, parameternya saja yang berubah, indikator yang mempengaruhi ikan, jenis ikan apa saja yang akan kita buat terhadap suatu kawasan. Nah, setelah ketahuan itu, kita buatkan bobot, perlu direvisi, akan bisa digunakan untuk komoditas ikan lain. Pertanyaan ketiga dari Dian Usi, bagaimana cara mengukur elevasi lahan tambak? Oh ya, baik. Elevasi itu adalah tinggi tempat. Tinggi tempat ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan konstruksi udang atau bandeng atau ikan lain. Apalagi elevasi ini untuk di tambak udang sangat berpengaruh terhadap proses pemasukan di air. Nah, elevasi diukur dengan menggunakan alat yang namanya, kalau agak modern bisa menggunakan teodolit misalnya, dengan menggunakan teodolit. Tapi ini perlu keterampilan khusus dan alat yang cukup mahal untuk bisa diterapkan di sana. Tapi yang kami lakukan bisa dengan menggunakan cara yang sederhana. Jadi kita menggunakan pasang surut. Pasang surut yang ada di sungai, berapa? Karena pasang surut kan fluktuatifnya seperti bencana air ya. Jadi kita hitung dulu dari titik nol. Jadi titik nol yang ada di garis pantai, titik nol itu adalah Jero Datum. Titik nol itu adalah surut, titik di mana surut paling rendah. Kita tentukan di sana, kemudian kita ukur tinggi airnya berapa, pada lahan mana yang akan kita ukur elevasinya. Nah, maka pada saat pasang, kita ukur, nah pada lahan mana yang akan diukur dengan menggunakan salah satu alat yang namanya selang air. Jadi cukup sederhana, selang air sama tongkat ukur ya. Kita tekan ke dalam, tegak, kita buat korelasi antara seperti orang bangun fondasi ya, antara saluran dengan lahan yang ada di sana. Sehingga kita ketahui elevasi. Memang kalau dijelaskan sini agak sulit dibayangkan, tapi kalau kita praktek saya kira sangat mudah dengan hanya modalkan palang ukur atau dengan menggunakan bambu yang kita dari batas-batas sama selang air, kita sudah bisa melihat berapa elevasi yang ada di tambak tersebut, berapa elevasi yang ada di lahan tersebut. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kelima dari Rani Kuma, bagaimana menentukan dan menunjukkan indikator kesesuaian lahan? Kemudian indikator ditentukan oleh apa saja? Demikian Bapak. Kesesuaian lahan tentunya akan berbeda untuk setiap jenis ikan. Ada udang dengan misalnya lele akan beda, udang dengan gurame akan beda, udang dengan rumput laut beda. Nah, kita lihat beberapa hasil kajian dan faktor apa yang sangat mempengaruhi. Contoh tadi yang di udang itu kalau lihat banyak sekali, mulai dari suhu, kecerahan, warna air,
kemudian ada DO, FE, kemudian ada PB dan lain-lain. Nah, kita lihat dulu lokasi daerah yang akan kita amati. Kalau memang di sana banyak sumber air yang banyak membuang solar atau lain-lain, maka biasanya PB-nya besar. Maka hitunglah PB-nya. Nanti kita korelasikan dengan persyaratan untuk udang. Jadi udang itu parameter apa yang mempengaruhi? Jadi kalau airnya, kualitas airnya dipengaruhi oleh misalnya parameternya banyak tadi, kita pilih. Tidak semuanya diukur, karena bagaimanapun kita juga perlu efisiensi biaya. Jadi mana yang paling berpengaruh. Kemudian langkah kedua, kita lihat bagaimana kondisi lahan tersebut. Jadi kalau misalnya di sana, wah sudah ini pasang surutnya udah bagus Pak, sudah 2-3 meter ya, sudah tidak kita lakukan pengukuran karena memang sudah ada. Tapi kalau tidak ada, itu yang kita ukur. Kemudian, perlu nggak diukur FE-nya? Perlu, karena di sana banyak senyawa pirit. Nah, pirit kan sangat berpengaruh terhadap kondisi pertumbuhan udang, kondisi kualitas air. Maka itu harus kita lihat. Yang penting juga kalau memang ada kesempatan, mangrove jangan lupa untuk berkelanjutan. Lahan mangrove menjadi sentral untuk bisa melakukan proses dekomposisi atau proses purifikasi air. Nah, berdasarkan hasil dari beberapa kajian yang kami lakukan, ya, terutama juga di Serang, ternyata lahan yang banyak ditumbuhi mangrove itu sangat mendukung proses pemurnian kembali air tersebut untuk bisa digunakan untuk budidaya udang. Jadi faktor itu yang kita terapkan. Terima kasih. Sahabat Bahari, jawaban Bapak Farkan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Running Session Politeknik AUP pagi ini. Bapak Farkan, terima kasih atas kesediaannya telah bergabung bersama kami. Saya Reynaldi Indra, mewakili tim yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari. Saksikan terus Learning Session Politeknik AUP setiap hari Jumat pukul 8 pagi dan salam AUP Wave.